Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dewinta, mahasiswi Universitas UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Fisip dengan prodi Ilmu Politik dan NIM 2108010006. Di sini saya akan mereview beberapa materi midterm. Yang pertama yaitu materi UUD, kemudian HAM, dan HAM menurut pandangan Islam. Mari kita bahas materi yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi UUD. Umumnya UUD dapat dikatakan sebagai suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan bertanggung jawab kepada berbagai alat kenegaraan. Yang dimaksud dari alat kenegaraan ini seperti legislatif, eksekutif, peranan mereka telah ditentukan oleh UUD. Jika dilihat dari sudut pandang kekuasaan UUD, dapat dilihat sebagai suatu lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD mempunyai status legal yang khusus. Ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan mencerminkan adanya dasar-dasar negara. Kemudian ada yang dinamakan dengan konstitusionalisme. UUD tidak dapat lepas dari konsep konstitusionalisme. Ide pokok konstitusionalisme ini adalah bahwa pemerintah perlu adanya pembatasan kekuasaan agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam artiannya, UUD ini membatasi pemerintah dalam kekuasaannya. Yang dapat kita pahami yaitu ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan ada juga yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang dalam kekuasaannya. Menurut salah satu sarjana ilmu politik yang bernama Andrew Hewitt, mengartikan bahwa konstitusionalisme itu terbagi antara dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang dalam arti sempit. Konstitusionalisme itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Yang kedua yaitu dalam arti yang luas, bahwa konstitusionalisme ini merupakan suatu perangkat nilai dan aspirasi politik di mana mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dalam melakukan pengawasan baik itu secara internal maupun eksternal dalam kekuasaan pemerintahan. Ciri-ciri dari Undang-Undang Dasar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membuat bentuk negara seperti federal atau kesatuan. Kemudian ada hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga yaitu prosedur perubahan UUD atau disebut dengan amandemen. Dan yang terakhir yaitu ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Contohnya dilarang untuk mengubah dasar negara yaitu Pancasila. Jadi kesimpulan dari materi UUD ini yaitu dapat kita katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai suatu sumber hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, serta juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu materi tentang HAM atau hak asasi manusia. Pengertian dari HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia yang dianggap sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa dirampas oleh siapapun atau dalam artiannya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sejarah singkat pertama kali dibentuknya HAM yaitu HAM pertama kali dibahas melalui sebuah piagam yang bernama
Magna Carta. Piagam tersebut dikeluarkan pada 15 Juni di Inggris karena munculnya penindasan terhadap manusia lain. Macam-macam dari HAM itu, yang pertama ada hak asasi manusia pribadi. Contohnya seperti hak kebebasan bergerak, berpergian, atau berpindah tempat. Hak menyampaikan pendapat, hak berorganisasi, hak untuk menjalankan dan memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian ada hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan seperti petisi. Kemudian ada hak asasi hukum, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Artinya, semua manusia sama derajatnya di depan hukum. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pelayanan dan lindungan terhadap hukum. Kemudian ada yang dinamakan dengan hak asasi ekonomi, yaitu seperti hak melakukan kegiatan jual beli seperti contohnya pasar. Kemudian hak mengadakan perjanjian kontrak, hak menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Kemudian ada hak kebebasan untuk memilih sesuatu seperti contohnya hak memiliki tanah, rumah, atau kendaraan. Kemudian ada hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada hak asasi peradilan seperti hak mendapatkan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan dan penahanan, dan penyelidikan di depan hukum. Dan yang terakhir ada yaitu hak asasi sosial budaya, seperti hak mendapatkan dan memiliki pendidikan yang layak, hak mendapatkan pengajaran seperti siswa, mahasiswa. Kemudian ada hak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Undang-Undang Dasar 1945 juga yang telah memberikan acuan dalam penghormatan terhadap HAM. Di antaranya pada pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu HAM dalam pandangan Islam. Pengertian HAM dalam pandangan Islam itu adalah secara termologis, hak asasi manusia adalah persepsi Islam merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dihormati, dilindungi serta sesama individu atau sesama dengan yang lain, masyarakat atau negara. Dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum dan kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan yang seterusnya ada yaitu perbedaan HAM dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Dalam pandangan Islam, Tuhanlah yang menjadi acuan,
mengikuti segala aturan yang telah ditentukan. Artinya, HAM itu diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. Jika dilihat dari pandangan sisi barat, dalam artiannya, HAM barat manusia ditetapkan sebagai suatu sumbu utama. Maksudnya, bahwa aturan-aturan itu manusialah yang merancang untuk dipatuhi secara bersama atau manusia lain gitu. Maksudnya di sini manusia yang membuat dan merancang sebuah aturan untuk dipatuhi oleh manusia lain atau dipatuhi secara bersama. Prinsip HAM dalam Islam yaitu yang pertama, interaksi yang baik sesama muslim maupun non-muslim, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, dan saling menasehati. Baiklah, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.